Kita bersyukur sebagai anak bangsa Bunda Pertiwi Nusantara karena ada satu tradisi berlebaran yang tidak bertentangan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebagai orang Islam, kalau kita berlebaran, umat Islam Indonesia nih Pak ya, rasanya hambar kalau kita tidak melakukan 4 perkara. Yang pertama mudik ya, yang kedua bersalaman musafahah, yang ketiga silaturahim atau silaturahmi. Nanti kita terangkan perbedaan antara silaturahim dan silaturahmi. Yang keempat berbagi itu. Yang kelima ziarah kubur ya. Ini tradisi yang cuma ada di Nusantara, di negeri lain nggak ada. Tapi ini sangat relevan dengan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga boleh kita praktekkannya itu Pak. Yang pertama musafahah, bersalaman. Sahabat Nabi yang bernama Bara bin Azib radhiyallahu ya, kala Nabi SAW. Kata Bara bin Azib sahabat Nabi yang suka cerita tentang maut. Tapi kali ini saya bawakan sebuah hadis dari dia tentang musafahah, bersalaman. Apa kata beliau? Rasul berkata, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah, tidaklah ada 2 orang Islam bertemu orang sama muslim nih ya. Kemudian dia bersalaman ya. Kecuali Allah akan berikan kepadanya ampunan sampai dia berpisah. Jadi selama dia bertemu dan bermusafahah, maka seluruh dosa di antara keduanya cair. Kan enak ya. Kita nggak ngomong nggak apa, salaman cair. Seluruh dosa di antara keduanya, dosa kecil, dosa besar di antara keduanya itu yang berkaitan dengan hubungan kemanusiaan, hablum minan nas, maka cair. Berapa banyak kekeliruan kita yang telah kita lakukan dengan tetangga secara sadar dan tidak sadar, dengan teman satu majelis sadar tidak sadar. Banyak Pak kalau dirunut kekeliruan kita, kesalahan kita dengan orang-orang terdekat, apalagi dengan adik kakak, dengan orang tua, dengan anak, banyak. Tapi manakala kita musafahah bersalaman itu cair semua. Enaknya begitu Pak. Bagaimana kalau kita bersalaman itu dengan wanita yang bukan mahram? Nah, kalau dengan mahram seluruh mazhab boleh dan itu sunnah. Artinya dengan keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, itu boleh. Semua mazhab membolehkan itu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali membolehkan bersalaman ya, baik laki-laki dengan perempuan, asal satu nasab, satu keturunan, satu keluarga, dia dibolehkan. Tapi 4 mazhab ini mengharamkan kalau dia laki-laki bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Semua sepakat tidak boleh ya, yang bukan mahram apalagi berpelukan. Karena pandangan mata ketemu mata saja itu menimbulkan fitnah. Apalagi kulit bertemu kulit ya. Tentu fitnahnya lebih besar. Sehingga Rasul melarang kalau kita bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Lalu para ulama ada perbedaan kekecualian kalau wanita ya, atau laki-laki itu perbedaan usianya sangat jauh. Nah,
Yang satu tua renta. Contoh misalnya, ada wanita yang sudah nenek-nenek, nini, pasti udah tua ya. Yang nampak memang dia tidak ada hasrat gejolak syahwat itu. Ya. Begitu sebaliknya, laki-laki yang sudah sangat renta, tua dan tidak nampak ada gejolak syahwat, maka dia dibolehkan. Siapa yang membolehkan itu? Imam Hanafi, ya. Imam Hambali, ya. Dia membolehkan bersalaman dengan wanita atau dengan laki-laki yang sudah tidak ada hasrat syahwat. Boleh. Dua mazhab ini. Tapi kata Imam Syafi'i tetap haram. Begitu Imam Maliki. Imam Maliki lebih ringan. Dia bilang makruh hukumnya kalau laki-laki bersalaman dengan wanita yang bukan mahram sekalipun sudah tua. Nah, ini penting hukum. Ini hukum fikih, Pak. Kata Imam Syafi'i dibolehkan dengan wanita tua itu bersalaman kalau ada penghalang, sarung tangan misalnya. Ya. Makanya kalau dalam pengantinan itu ditutup ke sarung tangan tuh, ya. Kamu pengantin wanitanya itu menghindari sentuhan itu. Itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya setelah sholat bersalaman? Ya. Kata Imam An-Nawawi, jika salaman itu atas dasar ingin karena bertemu, maka itu dibolehkan. Tapi jangan bersalaman setelah sholat itu karena alasan sholat, ya. Karena dia bukan bagian dari sholat, paham ya? Salaman setelah sholat itu jangan dianggap sebagai bagian dari sholat. Tapi kalau misalnya kita memang baru bertemu, maka dibolehkan bersalaman, baik sebelum sholat maupun setelah sholat. Tapi jangan dijadikan atau dianggap itu bagian dari sholat, tidak boleh, ya. Jadi itu poin-poin penting di dalam kita melaksanakan musafahah. Kenapa? Karena ini kan momen yang paling enak. Nah, ada alasan kita musafahah bersalaman tuh. Kalau hari Raya kadang-kadang kita gengsi, ya, malu, jaga image tuh, sorry dah, ya. Nggak level salaman dengan dia. Salaman itu Pak bentuk penghormatan dan persaudaraan. Itu ampunan yang Allah berikan itu besar. Kebaikan yang Allah berikan itu berupa penghapusan dosa di antara keduanya. Ya kadang-kadang kita susah. Sehingga kalau kita misal hari ini duduk di saf paling depan bersalaman dengan kiri kanan, maka di antara keduanya bebas. Nanti sholat asar kita duduk sebelah kiri, ketemu dengan orang lain, bersalaman lagi. Nanti maghrib duduk di belakang, bersalaman lagi. Berapa banyak satu hari itu minimal kita dapatkan 10 orang yang di antara dosa kita terbebaskan. Kalau satu hari, satu bulan berapa banyak? Setidaknya satu RW ini kita tidak ada beban, kekeliruan atau kesalahan dan tidak menanggung perkara dosa. Tapi kuncinya tadi, jangan anggap salaman itu bagian daripada sholat. Kemudian bagaimana dengan silaturahmi bagian lebaran? Silaturahmi itu berbeda dengan silaturahim. Silaturahim, sila ar-rahim, menghubungkan jalinan kasih sayang di antara satu rahim. Silaturahim menghubungkan satu rahim. Oleh karena itu makna silaturahim itu hanya terbatas pada keluarga satu nasab, satu keturunan, satu darah. Tuh, dinamakan silaturahim. Tapi kalau silaturahmi dia sudah lintas nasab dengan orang lain, tuh ya, dengan kerabat yang mungkin jauh ya, maka itu disebut sebagai silaturahmi. Tapi memang di Nusantara ini lebih populer silaturahmi, ya. Belakangan karena silaturahmi itu merupakan apa? Bahasa Indonesia, Pak. Kalau silaturahmi itu bahasa Arab. Silaturahmi itu bahasa Indonesia menggunakan serapan. Dalam bahasa Indonesia disebut namanya sisipan atau serapan.
sehingga itu lebih populer dipraktekkan di Nusantara, silaturahmi. Jadi dia hubungan jalin kerabatan lintas keturunan, lintas nasab, lintas darah, jadi berbeda ya. Apa enaknya kita silaturahmi itu, Pak? Dalam hadis Muslim ya, As-Saubani itu bercerita tentang faedah kita bersilaturahim tuh ya, atau silaturahmi itu apa? Wadkhulil jannata bisalam, maka dia akan diperlihatkan masuk surga dengan selamat, dengan mudah, dengan lancar, dengan mudah. Orang yang senantiasa selalu bersilaturahim, maka dia akan diperkenankan masuk surga dengan mudah. Karena apa? Kuncinya tidak ditutup, dipersilakan masuk. Pendek kata, orang yang sering bersilaturahim itu nyaman, Pak. Di samping Allah juga menjanjikan tentang usia yang panjang, rezeki yang banyak. Hanya batasannya, baik silaturahim maupun silaturahmi hanya berorientasi pada kebaikan. Kalau tujuannya untuk maksiat, maka dia tidak disebut sebagai silaturahmi atau silaturahim. Contoh main gaple, pengen silaturahmi main gaple tidak bisa. Nah, atau minuman keras kok, oplosan, mau silaturahmi ya. Mohon maaf kalau ada joget-jogetan gitu ya, dangdutan dalam mereka silaturahmi, dia tidak termasuk silaturahmi karena di sana ada unsur maksiat ya. Mancing berjudi, contoh itu yang gampang sering kita lihat, dia tidak termasuk kategori silaturahmi atau kumpul-kumpul karena di sana ada unsur maksiat. Main bola, nonton bola tuh dengan taruhan judi tuh ya, sekalipun kumpul banyak ya, tidak masuk dalam kategori silaturahmi. Termasuk nyawer tadi itu, sering kan? Nyawer itu tidak termasuk silaturahmi, sekalipun memberikan tuh ya, dia tidak termasuk. Jadi yang disebutkan silaturahmi yang dijanjikan oleh Allah, panjang umurnya, melimpah rezekinya, dan surga. Akhirnya tuh dia akan dapatkan 3. Kalau silaturahmi itu diarahkan, diorientasikan pada kebaikan, tak pada kemaksiatan, tidak ada. Jadi jangan kemudian saya mau silaturahmi pacaran, contoh yang gampang lah. Saya nggak mau diputusin, saya kan pacaran dalam rangka menjalin silaturahmi. Padahal pacaran itu penuh dengan syahwat. Itu tidak termasuk silaturahmi. Ya. Artinya apa? Kalau dia silaturahmi itu orientasinya kebaikan, apalagi ibadah, misalnya pengajian, gitu, ya. Kemudian apa halal bihalal, ya, kebaikan itu, maka itu boleh. Itu disebut sebagai silaturahmi. Kalau yang kemaksiatan tidak boleh. Yang ketiga, tradisi yang baik yang juga kita boleh praktikkan. Apa? Kalau kita pulang kampung itu kan kadang-kadang kita berziarah tuh ya. Siap keluarga. Kita orang kan pergi ke Mekah, mau kemana? Tahun ini mau ziarah, nengokin makam Rasulullah SAW, berziarah. Kita punya orang tua di kampung, punya keluarga. Kenapa tidak berziarah kepada orang tua? Kan Rasul menyuruh, fazuruha, ziarahlah kamu. Dengan berziarah itu Rasul bilang tazkiratul maut, mengingat kematian. Padahal kita disuruh aksiru bizikri al maut, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian tuh. Kita disuruh berziarah itu dalam rangka mengingat kematian. Di samping mendoakan ya gitu ya. Mendoakan itu bukan hanya untuk dia, juga untuk kita. Kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal, pada hakikatnya doa itu untuk kita sendiri. Ya Allah, moga-moga almarhum ini selamat. Ya, itu pada dasar mendoakan diri kita agar kita juga selamat. Yang keempat, kita suka berbagi tuh ya, berbagi apa makanan, ya, atau uang di kampung itu kan, kirim makanan, kirim ketupat, lontong, sayur dan sebagainya tuh. Itu Rasul ajarkan. Fai'am ta'am, berikan makan kepada dia. Mentahnya aja kasih duit lah, kasih sedekah. Wah, itu besar sekali ya. Allah janjikan kemudahan dalam kehidupan, bahkan surga bagi mereka yang berbagi itu.
Bahkan kesolehan sosial kita semakin meningkat karena semakin sering kita berbagi tuh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, sering-sering berbagi. Gak harus besar, ya. Ada uang segini nih. Itu bukti kita dermawan, ya. Sosial beda dengan zakat, infak, sedekah, ya. Beda lagi. Dia ada hukum. Ini sekedar memberikan, ya, berbagi orang kampung tuh. Ini ada uang raja 1.000 rupiah, uang 500 rupiah bagikan. Dan bagi kita juga enak, Pak. Ada rasa nyaman, ada rasa bangga kalau kita bisa berbagi. Kalau tahun ini belum kesampaian mempraktikkan 4 perkara itu, kita minta pada Allah supaya kita dipanjangkan umurnya dan diberikan kemampuan tahun depan saya ingin praktekkan 4 tradisi Nusantara yang sangat baik ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang menjadi keinginan kita dan mudahkan segala urusannya, ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.